Cinta numpang lewat. Cerita dari sahabat bercerita, sebut saja namanya Lana, dituliskan dan dibacakan oleh Dasa. Selamat menyaksikan. Lana menatap dalam langit-langit kamarnya sambil berbaring. Ia baru saja masuk ke kamarnya setelah menyelesaikan waktu berbuka dengan keluarga. Sinar lampu tidur yang temaram membuat motif bintang-bintang di atas langit-langit kamarnya semakin bersinar indah dan terlihat seperti nyata. Ada rasa sejuk dan juga melo menghinggapinya. Terlintas jelas suasana Ramadan tahun 2020 yang jauh berbeda dengan Ramadan tahun ini. Tahun lalu, Lana melalui masa Ramadan di kota lain dan jauh dari keluarganya. Ia terpaksa harus tinggal di luar kota karena mendapatkan promosi jabatan sebagai wakil pimpinan di salah satu cabang BUMN di wilayah Bengkulu. Ditambah lagi karena situasi awal pandemik saat itu sehingga ia tidak bisa pulang. Tahun lalu memang terasa sangat berat bagi Lana. Ia kemudian berbalik dan memunggungi para bintang, lalu mengambil HP miliknya di meja kecil samping ranjangnya. Ia kemudian mulai memainkan ibu jari kanannya, mencoba mencari sebuah nama di aplikasi WhatsApp-nya. Lalu berhenti saat melihat nama yang dicarinya itu masih ada. Pesannya masih tetap ada. Ia berpikir sejenak untuk membukanya. Namun akhirnya dibukanya juga. Ia menghela nafas saat melihat seluruh histori pesannya masih tetap ada. Ternyata ia tidak mengaktifkan penghapusan otomatis. Nama yang dilihatnya tentu saja nama seorang pria. Pria itu bernama Iqbal, rekan kerjanya di kantor yang baru. Lebih tepatnya bawahannya. Pria inilah yang sempat bersamanya pada waktu-waktu setelah Ramadan tahun lalu. Singkat cerita, Lana mendapatkan mutasi keluar kota saat ia sedang dalam masa pendekatan dengan seorang pria. Alhasil, hubungan tersebut tidak dapat berjalan baik. Bagi Lana yang berhati polos dan tidak punya banyak pengalaman tentang cinta, tentu saja hal ini membuatnya sedih tak berujung. Seperti sebuah lagu ya, tapi benar itulah yang dirasakannya. Ia kurang pandai mengontrol perasaannya sendiri saat sedang begitu berharap pada hubungan yang sepertinya akan berhasil itu, dan ternyata sama sekali tidak berjalan seperti harapannya. Dalam kesedihan dan kekecewaannya, Iqbal kemudian hadir dan mulai mengisi hari-harinya. Ia menemaninya melalui masa Ramadan di Bengkulu. Meskipun begitu, mereka hanya dekat dan seperti rekan kerja yang lainnya. Tak terlihat sama sekali di benak Lana bila ia dan Iqbal lebih dari sekedar rekan kerja. Mungkin karena usia yang terpaut jauh. Iqbal berumur 8 tahun lebih muda dari usia Lana. Tambah lagi, Iqbal adalah bawahannya, sehingga tidak pernah terfikirkan untuk menjalin hubungan lebih jauh. Beberapa bulan telah berlalu, Lana pun akan mengunjungi keluarganya yang berada di luar kota Bengkulu di hari Sabtu. Iqbal kemudian datang dan menawarkan untuk mengantarkannya. Sudah sebulan, Iqbal memang kerap mengantarkannya pulang dengan motor pribadinya ke rumah dinasnya karena arah Lana pulang searah dengan rumah Iqbal, sehingga Iqbal tidak terasa canggung lagi kepadanya. Akhirnya, di hari Sabtu, mereka berangkat dengan tetap menggunakan motor Iqbal. Dalam perjalanan, mereka banyak mengobrol hingga masalah pribadi. Iqbal pun menanyakan mantan Lana dan hubungannya yang tidak berhasil. Entah kenapa, Lana pun merasa nyaman untuk menceritakan semuanya itu kepada Iqbal. Hal yang tak pernah diceritakannya kepada orang lain. Apalagi yang baru dikenalnya beberapa bulan. Mungkin hal itu bisa terjadi karena Iqbal lah yang terlebih dahulu bercerita kepada Lana tentang pribadinya. Meskipun secara usia ia lebih muda, namun sikap dan pemikirannya nampak lebih dewasa bagi Lana. Waktu pun terus berlalu. Lana pun mulai lupa dengan kisah cintanya yang kandas. Iqbal juga menjadi lebih sering mengantarkannya bila ia harus keluar kota. Lana mulai melihat sosok Iqbal yang dewasa dan menyenangkan. Lana dapat berbicara banyak hal dengannya. Tanpa disadarinya, sebenarnya ia telah jatuh hati pada Iqbal. Ia tak lagi melihat Iqbal sebagai pria yang jauh lebih muda. Apalagi kedudukannya. Lana memang bukanlah wanita yang materialistis, sehingga hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Suatu sore, saat Iqbal mengantarkannya pulang ke rumah, Iqbal mengatakan hal yang membuat Lana terkejut.
Iqbal menyatakan suka padanya. Sebenarnya hal itu tidaklah begitu mengejutkannya, karena sebagai wanita dewasa, Lana cukup tahu bahwa Iqbal juga menaruh hati padanya. Tetapi yang membuatnya kaget adalah ketika Iqbal memutuskan menyatakan suka padanya dan memintanya untuk jadi kekasihnya. "Bu, saya serius suka. Kalau memang belum ada pria lain, saya ingin jadi pria itu," kata Iqbal menatap Lana penuh harap. Meskipun begitu, sapaannya kepada Lana belum berubah. Di luar jam kerja, Iqbal tetap menyapanya ibu. "Tapi, Iqbal, kamu kan tahu saya itu lebih tua 8 tahun loh. Saya juga tidak di usia untuk sekedar pacar-pacaran lagi. Saya sudah berumur 33 tahun, kata Lana masih tidak percaya. "Iya, saya tahu, Bu. Saya juga sadar kok. Tapi hal itu sama sekali bukan masalah buat saya. Saya nyaman dengan Bu Lana. Tapi kalau Ibu ragu dengan posisi saya di kantor," jawab Iqbal yang langsung dihentikan Lana. "Oh enggak. Sama sekali bukan karena itu. Boleh nggak saya pertimbangkan dulu ya?" kata Lana. "Baik, Bu. Saya akan menunggu jawaban Bu Lana," jawab Iqbal tetap sopan. 2 minggu berlalu sejak kejadian itu, dan Lana belum kunjung memberikan jawabannya pada Iqbal. Tapi yang dilihatnya, Iqbal sama sekali tidak berubah. Ia tetap baik. Keyakinan dan rasa takut kehilangan pun mulai memenuhi Lana. Akhirnya di bulan November tanggal 28 tahun yang lalu, Lana pun memutuskan untuk menerima Iqbal sore itu saat ia akan berangkat pulang. Seperti itulah awal hubungan Lana dan Iqbal. Namun, 3 minggu setelah mereka resmi menjalin hubungan, Lana merasa Iqbal mulai berubah. Ia jadi bingung, karena bukankah hubungan mereka seharusnya sedang hangat-hangatnya? Ada apa yang terjadi? Lana kemudian bertanya kepada Iqbal, apakah mereka baik-baik saja. "Hah? Maksud kamu apa? Bukankah di awal kamu bilang itu gak masalah sama sekali? Kok sekarang jadi masalah?" Suara Lana terdengar meninggi karena tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya, Bu. Memang bagi saya gak masalah sama sekali. Tapi orang tua saya keberatan bila saya meneruskan hubungan ini," sanggah Iqbal membenarkan diri. "Oke, saya bisa mengerti. Tentu saja semua orang tua bisa saja begitu. Mereka pasti ingin anaknya bersama wanita yang lebih muda. Tapi kan itu karena mereka belum mengenal saya. Kamu belum memperjuangkan saya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini?" kata Lana tetap tak percaya dengan apa yang telah didengarnya dari Iqbal. "Sudah, Bu. Sudah saya katakan. Tapi orang tua saya memang tidak bisa diajak bicara bila mereka sudah mengatakan tidak," bantah Iqbal lagi dan tetap ingin mengakhiri hubungannya dengan Lana yang baru seumur jagung itu. "Saya benar-benar kecewa. Seharusnya kamu berjuang," balas Lana yang begitu kecewa dan menahan air matanya, lalu pergi meninggalkan Iqbal di depan pagar rumahnya dan tidak mempersilahkannya lagi masuk. Lana kini meringkuk di kamarnya. Ia mulai lagi menangis terseduh-seduh. Ia tak habis pikir dengan apa yang dilaluinya. Rasa sakit hati, kecewa, dikhianati, bahkan harga diri yang terkoyak, semuanya jadi satu, melahirkan rasa pedih yang begitu dalam. Ia seolah tak percaya bahwa ia telah dilukai begitu dalamnya. Ia bahkan tak percaya dengan kedudukannya, prestasinya, dan usianya telah tak dianggapnya demi sebuah cinta yang sebenarnya hanya numpang lewat seperti iklan. Awalnya berkesan, tapi cukup singkat dan berlalu begitu saja. Lana ingat betul hari-hari yang menjadi begitu panjang dilaluinya. Ia merasakan sedih begitu menusuk hingga membuat dadanya sesak. Air matanya seolah tak lagi malu menetes begitu saja, padahal ia sedang berada di kantor, hingga ia merasa mual. Suatu waktu, ia tak tahan lagi dan harus ke kamar mandi untuk melepaskan tangisnya. Sungguh terlalu manusia yang bernama Iqbal baginya. Ia pun membaca kembali penggalan hatinya di kala itu. 12 Desember 2020. Kembali flashback beberapa waktu lalu. 28 November 2020, semua rasa ini dimulai lewat kata itu. Dan aku pun langsung hanyut dalam emosi. Berusaha kusadarkan diri
bahwa itu hal yang sulit dijalani, namun rasa akhirnya mengalahkan logika yang selama ini kupertahankan. Status, umur, katamu bukan penghalang. Hadirku memberikan perubahan positif padamu, langsung membuatku tidak mau berpikir panjang untuk hanyut ke dalam rasa itu. Rasa yang sudah lama aku dapatkan. Ku tak mau menjadi orang jahat dalam ceritamu. Berusaha aku mantapkan dan melanjutkan cerita ini. Pertemuan singkat selama 3 hari menguatkan rasa itu, namun akhirnya meninggalkan sakit yang teramat sangat. Luka yang sedari dulu belum sembuh, mulai kau buka lagi dan membiarkannya. Kenapa setega itu? Sesenang itukah dirimu melihatku sakit? Yang lebih menyakitkan adalah kau membuat alasan karena keluarga, tanpa usaha yang kau lakukan untuk bisa diterima oleh keluargamu. Dengan mudahnya kau memutuskan begitu saja. Entahlah, itu alasan yang sebenarnya atau hanya caramu untuk lepas dari hubungan ini. Seumur hidup, sepertinya baru sekarang ku merasa betul-betul putus asa. Termenung dan kusadari, salahku percaya dengan kata-katamu. Salahku mengizinkanmu membuka hatiku. Salahku memikirkan dirimu yang terlihat polos dengan segala masalah yang pernah kau katakan. Salahku membiarkan keegoisanku menyelimutimu. Salahku membebaskan dirimu membacaku. Tanpa ada usaha untuk memperjuangkanku, kau diam dan pergi begitu saja. Catatan itu pun membuatnya semakin dalam menangis. Ia pun membenamkan kepalanya ke dalam bantalnya yang telah basah oleh air matanya yang mengalir deras. Namun, dengan cara itu, dia dapat berteriak melepaskan segala luka yang membuat dadanya sesak lagi. Harga dirinya sebagai seorang wanita telah begitu terluka. Meski dia tahu bahwa cinta yang tulus tak akan mendahulukan harga diri, ego, kedudukan dan harta, tapi telah mengorbankan semua itu untuk pria yang tidak tepat, membuatnya terluka. Ternyata Iqbal yang dikenalnya begitu singkat dan rekan kerjanya di kantor itu telah mempunyai hubungan baru dengan wanita yang juga berada dalam satu instansi dengan mereka. Kenyataan itu membuatnya semakin merasa begitu bodoh dan terluka. Dalam hati pilunya, kini hanya ada semburat doa yang penuh harap pada Yang Kuasa. Biarlah segala kisah pedih ini menjadi cara Sang Pencipta untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang pantas untuk sosok pria yang dapat memuliakannya kelak.